Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Presiden atas kebijakan-kebijakannya yang populis saat ini. Di mana pidatonya kemarin sangat menyentuh perasaan saya, di mana beliau mengatakan bahwa hasil ekspor Indonesia uangnya harus ditanam di dalam negeri melalui bank dalam negeri. Ini adalah sangat membantu untuk pemulihan ekonomi bagi bangsa dan negara kita. Untuk ini, saya juga mengusulkan kepada Bapak Presiden ataupun petugas-petugas kementerian yang akan bertanggung jawab terhadap itu, yaitu yang berkaitan dengan peningkatan taraf kehidupan masyarakat kecil. Di mana saya mengusulkan kepada Bapak bahwa bagaimana kita mengubah sistem atau cara pemberian bantuan yang selama ini dengan pola sistem ekonomi Minangkabau. Yaitu di mana sistem ekonomi Minangkabau, saya telah mencoba berjalan-jalan ke hampir semua desa di Sumatera Barat. Bahwa pada hakikatnya sistemnya adalah bagi hasil yang dikenal dengan istilah perduaan, pertigaan, itu tergantung kepada apa yang mereka kelola. Misalkan saja di daerah pertanian, perkebunan sawah, itu mereka memakai sistem perduaan dan pertigaan. Perduaan apabila sawah irigasinya bagus dan tanahnya bagus, itu biasanya perduaan. Separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik lahan. Dan juga kalau yang pertigaan biasanya lahannya rawa atau tidak, pengairannya kurang bagus, maka 2/3 untuk penggarap dan 1/3 untuk pemilik lahan. Begitu juga peternakan. Katakan sajalah sapi. Dalam 2 ekor anak itu adalah 1 ekor untuk pengembala dan 1 ekor untuk yang punya. Sedangkan sapi induk tetap milik yang punya. Atau penggemukan sapi. Harga sapi saat ini diserahkan kepada petani, kemudian waktu dijual nilai kegemukan pertambahan nilainya itu dibagi 2. Begitu di sektor pertanian, peternakan. Kemudian kita lihat lagi sektor nelayan. Sektor nelayan itu biasanya dibagi 5, yaitu 1/5 untuk bahan dan 1/5 untuk mesin kapal dan 3/5 untuk pelaksana di lapangan yang pergi melaut, nelayan yang pergi melaut. Jadi manfaat daripada ini adalah yang pertama, yang kaya atau pemodal atau tuan pemilik tanah itu akan berpenghasilannya akan bertambah atau kekayaannya akan bertambah. Dan sebaliknya mereka yang miskin yang sebagai pekerja atau nelayan, petani sawah atau petani ternak, itu pendapatannya juga akan meningkat. Artinya apa? Bahwa mereka sama-sama naik, sama-sama meningkat kehidupannya dan tidak seperti buruh. Kalau buruh digaji, maka dia akan mendapatkan hak hanya sebesar gaji yang didapatkan sehari-hari. Kemudian kita lihat juga manajemen rumah makan Minangkabau. Rumah makan Padang itu pada umumnya bagi hasil. Tidak ada yang sistemnya penggajian murni. Tetapi kalau bagi hasil ini makannya sehari-hari ditanggung oleh rumah makan karyawan-karyawan itu. Kemudian akhir tahun atau menjelang lebaran atau puasa itu mereka bagi hasil sekian persen untuk bos, sekian persen untuk karyawan, sekian persen untuk tukang masak, dan demikian cara-cara sistem ekonomi Minangkabau masa lalu. Barangkali cara ini
bisa diterapkan secara nasional untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat kecil di pedesaan melalui modal ventura. Di mana modal ventura, masyarakat diberi modal usaha, misalkan petani tadi diberi ternak segala macam, uangnya kembali lagi kepada negara, yang keuntungannya mereka yang mendapatkan. Begitu sistem yang sehingga kehidupan masyarakat meningkat, pendapatan negara juga akan bertambah, baik itu di daerah dengan katakanlah untuk pendapatan asli daerah ataupun untuk pendapatan nasional melalui modal ventura tersebut. Kalau usaha-usaha besar, kalau memang seandainya undang-undang memungkinkan, kenapa tidak juga bisa diterapkan demikian. Jadi sistemnya adalah bagi hasil dan kerjasama. Kelemahan dari sistem ini hanya satu, bahwa orang yang betul-betul kaya yang melimpah ruah tidak ada. Sebab mereka sama-sama naik, sama-sama beruntung, sama-sama mendapatkan. Nah, begitulah kira-kira usul dan saran saya kepada para pemerintah. Semoga negara kita berhasil mencapai cita-cita sebagaimana kesejahteraan kehidupan rakyat banyak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.